Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6800 sampai bab 6804. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Selama bertahun-tahun, dendam antara keluarga Ye dan keluarga An lebih disebabkan oleh kesalahpahaman yang semakin mendalam. Pada awalnya, setelah ayah Ye Chen, Ye Changying, menjadi sasaran Broken Clearance Society, ia sengaja menjadikan dirinya musuh keluarga Rothschild karena tidak ingin menyeret keluarganya ke dalamnya. Itu juga karena dia telah menjadi musuh keluarga Rothschild dan menempatkan keluarga Ye di bawah tekanan besar sehingga Ye Zongquan terpaksa mengeluarkan Ye Changying dari keluarga. Pada awalnya Ye Zongquan tidak mengetahui bahwa putra kedua kesayangannya telah menghadapi bahaya hidup. Ia hanya merasa bahwa keluarga Ye dan keluarga Rothschild sebagai musuh, tidak dapat memperoleh keuntungan yang besar, namun akan sangat mempengaruhi keluarga. Perkembangan masa depan di kancah internasional. Untuk menunjukkan niat baik kepada keluarga Rothschild, dan juga untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak berniat menjadi musuh, dia mengusir Ye Changying keluar rumah. Faktanya, apa yang dia pikirkan untuk mengusir Ye Changying hanyalah pertunjukan sementara, di satu sisi, sehingga Ye Changying tidak dapat mengerahkan sumber daya keluarga Ye untuk melawan keluarga Rothschild, di satu sisi, dan seterusnya. Di sisi lain, hal itu bisa membuat keluarga Rothschild puas. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa keluarga Ye dan keluarga Rothschild hanya berada dalam persaingan komersial pada saat itu, dan mereka tidak akan pernah memperluas hubungan kompetitif ini menjadi konfrontasi atau kerugian yang substansial. Dengan kata lain, ini adalah persaingan antara dua perusahaan biasa, di mana satu pihak memecat CEO mereka oleh ketuanya untuk menunjukkan ketulusan kepada pihak lain. Dalam hal ini CEO tersebut akan menganggur paling lama untuk jangka waktu tertentu, dan perusahaan lain pasti tidak akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Oleh karena itu, ketika Ye Changying memutuskan untuk membawa istri dan anak-anaknya meninggalkan Yanjing ke Jinling, Ye Zongquan tidak menyangka bahwa Jinling akan menjadi tempat pemakaman putranya, dia bahkan merasa putranya Ye Changying tampaknya agak terlalu bermusuhan selama periode itu. Seiring berjalannya waktu, pergi ke Jinling untuk beristirahat sejenak, mengolah tubuh dan temperamennya juga bukanlah hal yang baik. Namun ia tidak pernah menyangka, memikirkan perjalanan tersebut, melainkan menjadi awal mula terpisahnya ayah dan anak dari Yin dan Yang. Keluarga Ye dan An tidak tahu bahwa An Chengqi selamat dari rencana cermat Ye Changying. Jadi ketika kabar buruk itu sampai ke kedua keluarga, Ye Zongquan memukul dadanya dan bertobat, sementara keluarga An membenci Ye Zongquan. Karena keluarga An merasa bahwa karena Ye Zongquan mengusir keluarga Ye Changying, putri mereka, An Chengqi, meninggal jauh dari rumah, dan akibatnya cucu mereka, Ye Chen, menguap. Baru setelah kemunculan Ye Chen keduanya bisa mengetahui kebenarannya. Faktanya, kematian Ye Changying bukan disebabkan oleh Ye Zongquan, melainkan Ye Changying dan An Chengqi tidak ingin menyeret kedua keluarga ke dalamnya, dan mengambil inisiatif untuk menjadi musuh keluarga Rothschild, dan karena itu diusir dari keluarga Ye oleh Ye Zongquan. Semua ini direncanakan oleh Ye Changying dan An Chengqi. Ye Zongquan hanyalah pion dalam rencana mereka, namun dia tidak terlalu terbebani selama 20 tahun, dan bagaimana mungkin keluarga An terus menaruh dendam padanya ketika mereka mengetahui hal ini. Sebenarnya, keluarga An mengetahui hal ini, tidak hanya karena Ye Zongquan sangat membencinya, tetapi juga karena bertahun-tahun secara eksplisit dan implisit menargetkannya, dan merasa bersalah. Hari ini, ketika Ye Zongquan datang ke Jinling, An Qishan bertekad untuk membawa seluruh keluarganya datang ke bandara untuk menerimanya, tetapi Ye Chen menggunakan alasan bahwa tidak pantas bagi keluarga An untuk membuang beban kolektif mereka sebagai hal yang tidak pantas. Alasan untuk menunda dia dari ide ini. Namun, meskipun An Qishan tidak datang ke bandara, dia sudah lama membiarkan pasangan lamanya dan anak-anaknya mempersiapkan diri dengan hati-hati di rumah, dan seluruh keluarga telah menyiapkan pesta keluarga yang mewah, tinggal menunggu Ye Chen membawakannya. Ye Zongquan selesai, karena ini adalah perjalanan sederhana, Ye Zongquan tidak membawa rombongan apapun, Ye Chen juga hanya mengendarai sedan BMW yang tidak mencolok, dari bandara untuk menjemput lelaki tua itu, cucu dan cucu langsung menuju ke pinggiran Champs-Élysées Villa Mata Air Panas. Ketika Ye Chen mengemudikan mobil ke pintu villa, semua orang di keluarga An keluar dari villa sebelum mobil berhenti. Seorang Qishan dan istrinya saling mendukung dan berjalan di depan, diikuti oleh keempat anak mereka. Bahkan Lialin keluar untuk menyambut mereka. Ye Zongquan, yang berada di dalam mobil, terkejut dan sedikit gugup saat melihat anggota keluarga An keluar untuk menyambut mereka. Mobilnya masih melambat, jadi tanpa sadar dia melepaskan sabuk pengamannya, lalu pergi membuka pintu. Saat pengingat sabuk pengaman berbunyi, Ye Chen juga menghentikan mobilnya sepenuhnya. Ye Zongquan membuka pintu mobil hampir bersamaan dengan Ye Chen memarkir mobil, dan keluar dari mobil dengan tidak sabar. Di kaki Gunung Anqi, mau tak mau dia berjalan beberapa langkah dengan cepat. Ketika Ye Zongquan keluar dari mobil, dia bergegas keluar dari mobil. Dia segera mengulurkan tangannya padanya dan berkata dengan emosi, "Saudara Ye, kamu aman setelah bertahun-tahun." Ye Zongquan berpegangan tangan dengannya, mengangguk sedikit dan berkata, "Saudara An, sama-sama dan selamat." Setelah beberapa salam sederhana, kedua tangan lelaki tua itu saling berpegangan dan bergerak ke atas dan ke bawah berkali-kali.
Nenek Ye Chen juga melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Kakak Ye, sudah lama tidak bertemu." Ye Zongquan mengangguk padanya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara-saudaraku baik-baik saja selama ini, kan? Sangat bagus." Wanita tua itu mengangguk dan berkata dengan cepat kepada anak-anak di belakangnya, "Jangan kaget dan sapa Paman Ye." Ketiga paman dan bibi Ye Chen juga berkata serempak, "Halo, Paman Ye." Ye Zongquan mengangguk kepada mereka berempat, tersenyum dan menghela nafas, "Kalian, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, kalian telah banyak berubah." Seorang Chongqiu berkata dengan hormat, "Paman Ye, ketika kami bertemu sebelumnya, kami masih anak-anak muda yang bersemangat, dan sekarang kami secara bertahap telah memasuki jajaran orang paruh baya dan lanjut usia." Ye Zongquan meratap, "Bunga akan mekar kembali, dan manusia tidak akan pernah muda lagi. Selama tidak ada penyesalan di hatiku, tidak masalah jika aku menjadi tua." Seorang Chongqiu mengangguk, "Paman Ye benar." Melihat Ye Chen juga keluar dari mobil, An Qishan dengan cepat berkata kepada semua orang, "Ayo masuk, makan dan ngobrol. Makanan dan anggur sudah siap." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Zongquan dan berkata dengan serius, "Saudara Ye, kita harus minum bersama malam ini." Ye Zongquan setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata, "Dokter selalu menjelaskan bahwa saya tidak boleh minum, tetapi hari ini saya harus minum sedikit." Sekelompok orang mengapit ketiga lelaki tua itu ke dalam villa. Meja makan besar di ruang makan sudah penuh dengan makanan. An Qishan menarik Ye Zongquan untuk duduk bersama, dia bangkit dan menuangkan segelas anggur untuk Ye Zongquan, dan mengisinya untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia membuka untuk beberapa anaknya dan Ye Chen dan berkata, "Kalian semua juga ditemani oleh beberapa cangkir anggur malam ini." Mendengar ini, Ye Chen bangkit dan menuangkan anggur untuk ketiga paman dan adik iparnya serta Lialin. Seorang Qishan sendiri mengambil gelas anggurnya dan berkata kepada Ye Zongquan, dengan penuh rasa bersalah, "Sobat Ye, selama bertahun-tahun, keluarga An sangat lalai padamu, dan kami telah melakukan banyak kesalahan. Aku di sini atas nama dari keluarga An untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Anda, dan saya juga meminta agar Anda tidak saling berhadapan dengan kami." Ye Zongquan secara alami memahami arti kata-kata An Qishan. Selama bertahun-tahun, dia memang menjadi sasaran keluarga An. Suatu kali ketika dia bertemu An Kaifeng di pertemuan penting di luar negeri, An Kaifeng masih tidak memberinya setengah wajah meskipun dia masih junior. Namun, Ye Zongquan selalu cukup objektif untuk mengetahui bahwa keluarga An tidak puas dengan dirinya sendiri karena An Chengqi kehilangan nyawanya setelah menikah dengan keluarga Ye, dan bahkan anggota keluarga yang lebih masuk akal pun akan memiliki dendam, belum lagi An Chengqi adalah putri tertua dalam keluarga, dan mutiara paling cemerlang dalam keluarga. Tidak hanya orang tuanya mencintainya, tetapi juga tiga adik laki-laki dan satu adik perempuan memperlakukannya sebagai idola. Kematian An Chengqi adalah kehilangan yang besar dan rasa sakit untuk semua keluarga An. Jadi, dia juga meletakkan cangkir anggur dan berkata dari lubuk hatinya, "Aku, Ye Zongquan, telah membenci banyak orang dalam hidupku, dan juga mengeluh tentang banyak orang, tapi sama sekali tidak ada keluarga." Anggota di antara mereka, saat itu, sejak insiden Chengqi dan Changing terjadi di Jinling, itu adalah tanggung jawab keluarga Ye, dan keluarga Ye lah yang tidak melakukan tugas melindungi mereka berdua, dan itu hanya sifat manusia untuk kalian harus menyalahkanku. Mengatakan ini, dia menambahkan, "Jika sesuatu terjadi pada Changing di Amerika Serikat dan saya tidak mengetahui secara spesifik, saya pasti akan menyalahkan keluargaan juga." Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Ye Zongquan tiba-tiba menjadi sangat sedih, bergumam pelan, selama bertahun-tahun, aku sudah kemana-mana tapi tidak ke Jinling, dan ini adalah pertama kalinya sejak Changing dan Chengqi pergi ke tanah." Seorang Qishan tampak sedih, menghela nafas panjang dan mengangguk, Di masa lalu, saya juga tidak mau datang ke Jinling, dan bahkan tidak bisa mendengar kata Jinling, tetapi kemudian mengetahui bahwa Chen Er telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, saya tidak begitu merasa jijik dengan Jinling di dalam hati." Ye Zongquan mengangguk dan berkata, "Terima kasih kepada Chen Er, kalau tidak, aku masih tidak tahu siapa sebenarnya yang membunuh Changing dan Chengqi." Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia berkata kepada An Qishan, "Kekuatan Chen Er sangat hebat sekarang, mungkin kita bisa hidup untuk melihatnya menghabisi masyarakat King rusak yang bernama Broken King itu dalam satu gerakan." Seorang Qishan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saat saya mengenali Chen Er, saya telah membuat keputusan bahwa satu-satunya misi keluargaan saat ini adalah melakukan segala daya kami untuk membantu Chen Er memberantas masyarakat Broken King, dan balas dendam kita berdua, Changing dan Chengqi, dan untuk mencapai tujuan ini, segala sesuatu yang ada di keluargaan bisa diserahkan." Ye Zongquan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Keluarga Ye juga sama. Saya sudah lama menyerahkan posisi kepala keluarga Ye kepada Chen Er. Keluarga Ye saat ini memiliki Chen Er sebagai pemimpin mereka dalam segala hal, seperti selama kita bisa memberantas masyarakat King yang rusak itu, bagaimana jika keluarga Ye kehilangan segalanya?" An Qishan berkata dengan setuju, "Sobat Ye benar, balas dendam juga merupakan hal yang paling ingin dilakukan keluargaan saat ini. Untuk mencapai tujuan ini, semua sumber daya keluargaan ada di tangan Chen Er, dan terus bertambah."
Di keluarga Ye, dengan kami berdua mencurahkan semua yang kami miliki, dan dengan bakat luar biasa Chen Er, memberantas King Breaking Society jelas bukan masalah yang perlu dikhawatirkan. Mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan tulus, Chen Er, jika kakek tidak dapat hidup sampai hari di mana kamu membasmi masyarakat King yang rusak, maka ketika keadaan sudah tenang, kamu harus datang ke makamku dan memberitahuku sendiri. Ye Chen, yang tidak mengatakan apa-apa, angkat bicara saat ini. Kakek, jangan khawatir. Kamu pasti bisa melihat masyarakat King yang rusak terbakar dengan mata kepalamu sendiri. Tidak akan lama lagi saya akan mengambil inisiatif untuk menyerang masyarakat King yang rusak. Saya akan mencabut gigi masyarakat King yang rusak satu persatu, dan kemudian saya akan membunuh Hu Fei Yan itu dengan tangan saya sendiri. Dan ketika semuanya sudah reda, kita akan pergi ke Yelingsan bersama-sama, dan memberitahu orang tuaku kabar baik. Dan mereka akan sangat senang mengetahui bahwa mereka masih hidup dan sehat. Bersambung.